Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Filiavan dari Prodi Ekonomi Syariah kelas E dengan NIM 22401177. Di sini saya akan menjelaskan materi 7 sampai 12 dari mata kuliah studi hadis. Materi ke-7 kita akan membahas tentang hadis maudhu atau hadis palsu. Yang ke-8 ada sejarah imam ahli hadis dan karya-karyanya. 9 ada asbabun wurud hadis. Ke-10 ada proses transmisi hadis dan 11 ada ilmu jarh wa ta'dil dan 12 ada tadrij hadis. Yang ke-7 yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Pengertian hadis maudhu adalah sesuatu yang disadarkan kepada Rasul SAW secara mengada-ada dan dusta tentang apa yang tidak dikatakan, diperbuat, dan tidak dipersetujui oleh beliau. Untuk kriterianya yaitu bertentangan dengan nas Al-Quran, contohnya hadis yang menyebutkan bahwa umur dunia hanya 7.000 tahun. Selanjutnya yaitu memiliki redaksi yang rancau atau makna yang rusak. Lalu ada ahli hadisnya tidak terdapat pada hafalan para rawi dan kitab-kitab hadis atau tidak diketahui sebenarnya. Nah, untuk macam hadis maudhu itu sendiri ada 2 macam, yaitu hadis maudhu yang dilakukan secara sengaja dan seorang perawi, lalu hadis maudhu yang dilakukan secara tidak sengaja. Untuk latar belakangnya, kenapa sih hadis maudhu bisa muncul dan bisa terjadi? Nah, masalah hadis maudhu berawal dari pertentangan politik yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berujung pada perbuatan hadis-hadis palsu dengan tujuan untuk mengalahkan lawan dan mempengaruhi orang-orang tertentu. Nah, contoh dari hadis maudhu. Pertama, barang siapa mengenal dirinya berarti ia telah mengenal Tuhannya. Contoh selanjutnya ada yang artinya berpikir sesaat lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Sejarah imam hadis dan karyanya. Kita memasuki materi ke-8. Sejarah Imam Al-Hadis Bukhari dan karyanya. Nama lengkap Imam Al-Bukhari adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ia lahir di Bukhara, Uzbekistan pada 21 Juli 810 Masehi. Sewaktu masih berusia 16 tahun, Bukhari pergi ke Mekah dan Madinah untuk memperdalam ilmu hadisnya. Pada akhirnya, setelah melakukan seleksi dengan sangat ketat, Bukhari menuangkan sebanyak 7.275 hadis ke dalam karya monumentalnya bertajuk Al-Jama' Al-Sahih atau dikenal dengan Sahih Bukhari. Kitab tersebut menjadi koleksi hadis yang dianggap memiliki kualitas terbaik dan autentiknya oleh kalangan muslim sunni. Selain Sahih Bukhari, karya terkenal ilmu Bukhari adalah Al-Adab Al-Mufrad. Selanjutnya ada sejarah Imam Al-Hadis Muslim dan karyanya. Imam Muslim lahir di Iran pada sekitar 206 Hijriah atau 820 Masehi dengan nama lengkap Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjah Al-Quraish Al-Naisaburi. Setelah banyak belajar dari para guru tentang ilmu hadis, Imam Muslim berhasil mengumpulkan sekitar 300.000 hadis. Ia kemudian memulai dan mengevaluasi hadis tersebut hingga menyisakan hadis-hadis sahih yang dituangkan ke dalam karyanya. Sahih Muslim, menurut para sejarawan, kitab Sahih Muslim terdiri atas 43 bab yang memuat sekitar 3.300 sampai 12.000 hadis. Selain Sahih Muslim, yang kini diakui oleh Muslim Sunni sebagai kitab hadis terbaik kedua setelah Sahih Bukhari, sepanjang hidupnya Imam Muslim telah banyak melahirkan beragam karya tulis. Selanjutnya ada sejarah Imam Hadis Tirmizi dan karyanya. Imam Tirmizi, beliau memulai jihadnya dengan belajar agama sejak beliau masih muda. Beliau mengambil ilmu dari para syekh yang ada di negara beliau. Kemudian beliau memulai melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu ke berbagai negara yang ada di muka bumi ini, yang mana perjalanan beliau itu hanya ditujukan untuk menimba ilmu agama. Beberapa daerah yang pernah beliau datangi pada saat itu adalah Quraisy, Irak, Madinah, Makkah,
dan yang lainnya. Nah, untuk karyanya ada Al-Jami' Sunnah Al-Tirmizi. Kitab yang satu ini adalah kitab yang beliau paling monumental dan paling bermanfaat. Yang lainnya ada Al-A'la, lalu ada Al-Ila, Al-Habir. Kita memasuki materi ke-9 atau asbabun wurud hadis. Apa sih artinya asbabun wurud hadis? Yaitu adalah suatu pernyataan, peristiwa atau kisah yang melatar belakangi perkataan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Nah, menurut Imam As-Suyuti, asbabul al-wurud dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu pertama ada sebab yang berupa ayat Al-Quran, dan kedua sebab yang berupa hadis itu sendiri, ketika sebab berkaitan dengan para pendapat di kalangan sahabat. Untuk contohnya, mengenai fungsi asbabun wurud hadis, yaitu untuk menentukan adanya taksih terhadap suatu hadis yang sambil duduk pahalanya separuh dari orang sholat sambil berdiri. Hadis riwayat Ahmad. Pengertian sholat dalam hadis tersebut masih bersifat umum. Selanjutnya yaitu materi ke-10, proses transmisi hadis atau tahammul wal ada. Secara terminologi, tahammul adalah mengambil hadis dari seseorang guru dengan cara tertentu, sedangkan pengertian ada menurut etimologi adalah diambil dari kata ada'u, yang berarti menyampaikan sesuatu kepada orang yang dikirim kepadanya. Contohnya saja, ijazah fi mu'amiyah ilmu ayin, izin untuk meriwayatkan sesuatu yang tertentu kepada orang yang tertentu, yang artinya aku mengijazahkan kepadamu untuk meriwayatkan kitab si fulan dari saya. Masuki materi ke-11 yaitu ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas di dalamnya penilaian baik dan buruk cacat dari seorang kritikus terhadap perawi periwayatan dalam Islam. Ilmu ini tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya periwayatan dalam Islam. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam jarh wa ta'dil. Lalu, kegunaan dari ilmu al-jarh wa ta'dil untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau ditolak sama sekali. Ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang sangat penting bagi para pelajar ilmu hadis. Penjelasan ilmu al-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilannya memandang lurus para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka simak. Nah, kita masuk materi terakhir yaitu ada tajrid hadis. Mahmud At-Tarid pada tahun 1979 pada halaman 12 mendefinisikan tahrij yang menelusuri atas lokasi hadis dalam sumber-sumbernya yang asli yang disebutkan hadis beserta sanadnya untuk kemudian dikaji kualitas hadisnya. Dalam melakukan tajrid ada 5 metode. Metode tersebut yaitu ada tajrid melalui lafal yang terdapat dalam matan hadis. Kedua yaitu tajrid melalui lafal pertama matan hadis. Ketiga ada tajrid melalui periwayat pertama atau sanad pada tingkat sahabat. Yang keempat ada tajrid melalui tema-tema hadis. Yang pertama ada tajrid melalui kosakata dalam hadis, tajrid melalui perawi pertama, tajrid melalui tematik, tajrid hadis berdasarkan status hadis. Alhamdulillah kita telah membahas materi 7-12 dari mata kuliah studi hadis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.